Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Diana, tingkat 1 Keperawatan Stikes Yatsi Tangerang. Di mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1, saya banyak belajar tentang anatomi tubuh manusia, baik itu tentang anatomi sistem muskuloskeletal, sistem reproduksi, sistem perkemihan, dan sistem pencernaan. Tapi kali ini saya akan menjelaskan istilah-istilah anatomi dalam sistem pencernaan. Pencernaan adalah pemecahan makanan secara mekanik dan kimiawi menjadi bentuk yang lebih sederhana sehingga dapat diserap oleh sel tubuh. Ada 2 organ dalam sistem pencernaan. Yang pertama, organ gastrointestinal atau saluran pencernaan seperti mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yang kedua, organ aksesoris atau organ pelengkap seperti gigi, lidah, salipa, hati, kantong empedu, dan pankreas. Fungsi dari sistem pencernaan yaitu untuk menyediakan makanan, air, dan elektrolit bagi tubuh dari nutrisi yang dicerna. Ada 5 proses pencernaan. Yang pertama, ingesti, yaitu proses masuknya makanan ke mulut. Yang kedua, deglutsi, yaitu proses pemotongan atau penggilingan makanan yang bercampur dengan salipa. Yang ketiga, digesti, yaitu proses makanan besar menjadi kecil. Yang keempat, absorpsi, yaitu proses penyerapan makanan oleh bilik usus. Yang kelima, defekasi, yaitu proses eliminasi atau zat sisa. Baik, adapun anatomi dari sistem pencernaan itu dimulai dari cavitas oralis atau rongga mulut, lalu esofagus, lambung, kantong empedu, usus halus, usus besar, dan anus. Sistem pencernaan yang pertama yaitu ada rongga mulut atau cavitas oralis. Cavitas oralis bagian depan yang pertama yaitu ada lingua, yaitu lidah. Lalu ada dens, gigi, lalu ada ductus grandula sublingualis, yaitu saluran kelenjar ludah sublingualis. Lalu ada frenulum linguae, yaitu lipatan lidah. Lalu setelah itu ada grandula sublingualis, yaitu kelenjar ludah sublingualis. Lalu ada muscus myodeus, yaitu otot dasar mulut. Lalu bagian belakang rongga mulut ada grandula parotid, yaitu kelenjar ludah parotid. Lalu ada ductus parotid, yaitu saluran kelenjar ludah parotid. Lalu ada muscus masseter, yaitu otot yang berbentuk persegi panjang. Lalu ada mandibula atau tulang rahang bawah. Lalu ada ductus submandibularis, yaitu saluran kelenjar submandibularis. Lalu ada grandula submandibularis, yaitu kelenjar ludah submandibularis. Sistem pencernaan yang kedua yaitu ada esofagus. Anatomi dari esofagus yang pertama di sini ada incisor teeth atau gigi pemotong depan. Lalu ada orofaring, yaitu tenggorokan bagian belakang mulut. Lalu ada epiglottis, yaitu tulang rawan yang fleksibel. Lalu ada pinform ricis, yaitu bentuknya seperti buah pir. Lalu ada tiroid cartilage, yaitu tulang rawan tiroid. Lalu ada cricoid cartilage, yaitu tulang rawan cricoid. Lalu ada cricopharyngeus muscle, yaitu otot yang terletak di esofagus. Setelah itu ada trakea. Setelah trakea di sini terdapat aorta constriction, yaitu pelekat aorta di esofagus.
Lalu ada aorta, yaitu pembuluh darah arteri yang besar. Lalu di sini ada left main bronchus, yaitu bronkus kiri. Lalu di sini ada diafragma. Dan yang terakhir di esofagus ada inferior esophagus sphincter, yaitu katup bawah esofagus. Sistem pencernaan yang ketiga yaitu ada lambung. Anatomi dari lambung di sini ada kardia, yaitu katup lambung atas. Lalu ada fundus ventriculi, yaitu bagian dasar lambung. Lalu setelah itu ada serosa, jaringan ikat pelapis luar. Lalu ada corpus atau badan lambung. Lalu di sini ada rungae mucosa, yaitu jenjot dari selaput lendir di lambung. Setelah itu ada 3 otot di lambung. Yang pertama ada otot musculus longitudinalis, yaitu otot lambung yang memanjang. Lalu ada musculus sirkuler, yaitu otot lambung yang melingkar. Lalu ada musculus obligus, yaitu otot lambung yang menyamping. Setelah musculus, di sini ada curvatura minor grastis, yaitu bagian lengkung kecil dari lambung yang berada di bagian kiri. Lalu di sini ada curvatura major grastis, yaitu bagian besar dari lambung yang berada di kanan. Setelah curvatura, di sini ada antrum viroricum, yaitu rongga yang melebar di bagian lambung bawah. Lalu ada canalis viroricum, yaitu saluran muara lambung. Di sini ada sphincter viroricus, yaitu katup lambung bawah yang berada di ujung. Setelah itu ada muara lambung atau vilorus. Lalu sistem pencernaan yang selanjutnya ada vesika velea atau kantong empedu yang menghasilkan cairan empedu. Lalu di sini ada ductus hepaticus dextra, yaitu saluran hati di bagian kiri. Lalu ada ductus hepaticus sinistra, yaitu saluran hati yang berada di bagian kanan. Lalu ada ductus hepaticus communis, yaitu saluran yang menyatu yang muaranya ke hati. Lalu ada ductus choledocus, yaitu saluran empedu distal yang muaranya ke empedu dan ke hati. Lalu di sini ada ductus siticus, yaitu saluran empedu proksimal. Lalu di sini ada frankeas. Lalu ada ductus frankeaticus, yaitu saluran frankeas. Lalu di sini ada hepatopancreatic, yaitu saluran yang muaranya ke hati dan ke pankreas. Sistem pencernaan yang selanjutnya yaitu ada usus halus. Adapun anatomi dari usus halus, di sini yang pertama ada duodenum, yaitu usus halus 12 jari, merupakan pangkal yang bermuara ke lambung dan ke usus halus. Lalu di sini ada jejunum, yaitu usus halus kosong. Lalu di sini ada ileum, yaitu usus halus penyerapan. Jadi semua zat makanan itu diserap di ileum. Setelah itu ada usus besar. Di sistem pencernaan yang terakhir yaitu ada usus besar. Anatomi dari usus besar di sini ada caecum, yaitu bagian pertama dari usus besar. Lalu di sini ada colon ascendens, yaitu usus besar yang naik. Lalu ada ilium, yaitu tulang usus besar. Lalu ada haustrum, yaitu kantong usus besar. Lalu setelah itu ada colon transversum, yaitu usus besar yang melintang. Setelah colon transversum di sini ada frecula hepatica coli,
coli, yaitu lambung pertemuan antara kolon ascendens dan kolon transversum. Lalu setelah itu ada kolon descendens, yaitu usus besar yang turun. Lalu setelah kolon di sini ada taenia coli, yaitu pita usus besar. Setelah taenia di sini ada kolon sigmoid atau usus besar yang berbentuk sigmoid. Lalu di sini ada appendix, yaitu umbai cacing. Lalu setelah appendix di sini ada rektum atau ujung dari usus besar. Lalu setelah rektum di sini ada kanalis analis atau rongga anus. Lalu di sini ada sphincter ani externus, yaitu katup anus luar. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai istilah-istilah anatomi dalam sistem pencernaan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.